Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi, NIM 1723001. Saya akan menjelaskan tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Accounting Conservation. Dengan judul artikel saya, IFRS dan Konservasi Akuntansi, Kondisi Studi Empiris Bank di Mesir dan UEA. Yang pertama, pendahuluan. Konservatisme dalam akuntansi adalah suatu pendekatan untuk mengendalikan reaksi manajemen terhadap kabar baik dengan tidak memperhitungkannya kecuali jika itu terjadi dan berita buruk dengan menghitungnya. Bahkan jika itu tidak terjadi, bertujuan untuk menghindari dan meremehkan kewajiban biaya atau melebih-lebihkan aset dan pendapatan yang ada pada gilirannya, meningkatkan kredibilitas informasi keuangan yang dilaporkan. Tujuan penelitian ini mengeksplorasi faktor penentuan konservatisme akuntansi bersyarat untuk bank-bank di Mesir dan UEA. Tinjauan pustaka, makna dan pengukuran konservatisme akuntansi kondisi. Konservatisme adalah proses untuk mengakui kemungkinan kerugian daripada kemungkinan keuntungan. Pada konservatisme sebagai pendekatan untuk mengetahui nilai goodwill yang hilang karena membesar-besarkan pengeluaran atau kerugian, meremehkan pendapatan atau keuntungan. Tanpa syarat adalah metode ini independen untuk melaporkan konservatisme yang tidak dapat dibenarkan, seperti memperlakukan biaya penelitian dan pengembangan sebagai pengeluaran dan mempercepat penyusutan. Konservatisme yang bersyarat adalah metode pelaporan dependen yang mengandalkan terjadinya peristiwa ekonomi untuk melaporkan nilai akuntansi, yaitu yang lebih rendah dari biaya atau nilai realisasi bersih untuk melaporkan nilai persediaan. Yang selanjutnya, formulasi hipotesis. Literatur akuntansi dan perbankan membahas banyak faktor yang memiliki pengaruh pada konservatisme akuntansi bersyarat, tetapi yang dapat dianggap relevan dalam konteks Mesir dan UEA adalah standar pelaporan keuangan internasional, krisis keuangan global, tingkat persaingan pasar, ukuran bank, dan usia bank. Ini sekarang dipertimbangkan secara lebih rinci. Selanjutnya, H1. Ada hubungan antara konservatisme akuntansi bersyarat dengan penerapan standar pelaporan keuangan internasional. Yang H2, ada hubungan antara konservatisme akuntansi bersyarat dan krisis keuangan global. Yang H3, ada hubungan negatif antara konservatisme akuntansi bersyarat dan tingkat konsentrasi pasar. Yang H4, ukuran bank berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi bersyarat. Yang H5, terdapat hubungan positif antara konservatisme akuntansi bersyarat dengan bank. Yang selanjutnya, metode. Yang pertama, analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif untuk kondisional konservatisme akuntansi dan variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini. Bersyarat konservatisme akuntansi untuk bank sampel di seluruh masa studi bervariasi dari sampai 26.278 hingga 9.240 nilai maksimum yang mewakili total konservatisme akuntansi bersyarat dan rata-rata 1.218. Variabel independen yang diwakili oleh IFRS, krisis keuangan global, tingkat persaingan pasar, ukuran bank, usia bank, semuanya juga berbeda. Dan ini harus meningkatkan tingkat jaminan dalam hasil seperti yang diklaim oleh Nasser dan Al-Khatib 2000. Yang kedua, uji multikolinearitas merupakan masalah statistik yang terjadi jika variabel independen dalam model penelitian sangat tinggi terkait satu sama lain. Selanjutnya, kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji determinan konservatisme bersyarat untuk bank-bank di Mesir dan UEA. Hasil regresi menunjukkan bahwa standar pelaporan keuangan internasional atau krisis keuangan global, tingkat persaingan pasar memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi ukuran bank dan umur bank tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme. Tentang faktor
penentuan konservatisme akuntansi bersyarat untuk bank di Mesir dan UEA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank yang mengadopsi IFRS lebih berminat untuk mempraktikkan pendekatan konservatisme akuntansi bersyarat seperti yang diharapkan pada hipotesis pertama. Krisis keuangan global berdampak positif terhadap konservatisme akuntansi bersyarat, dan hal ini sejalan dengan pengandaian hipotesis kedua. Tingkat persaingan pasar yang diwakili oleh pangsa pasar bank pada tahun terhadap total simpanan pasar di pasar pada tahun T terdorong bank untuk mengadopsi akuntansi bersyarat. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment.